Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Ini di request oleh salah satu viewer ya. Jadi aku akan bahas sesuai dengan permintaan viewer. Aku akan bahas Golden Eagle Energy, kode sahamnya SMMT. Golden Eagle Energy ini dulunya bergerak di bidang penjualan makanan ya. Kalau kalian pernah dengar Papa Rons, ya itu mereka jual itu. Tapi karena mungkin dulu mereka jualnya kurang, bisnisnya kurang menarik dan menghasilkan kerugian, akhirnya mereka pindah jalur ke pertambangan. Nah inilah websitenya ya, Golden Eagle Energy atau SMMT. Mereka jadi fokus sekarang ke pertambangan. Kita akan lihat ke bagian about us, apa yang ini visi misi kita lewatin aja ya. Kita masuk ke manajemen. Nah, manajemennya ini komisarisnya ada Pak Abednego dan Legend TNI Erwin Sujono. Lalu direktur utamanya ada Roza Permana Putra, Rafael Adi Santosa Kodrata. Mungkin kalau teman-teman ada yang kenal boleh komen di sini ya, bagaimana jejak rekam mereka. Komen aja di kolom komentar ya. Lalu kita akan lihat di bagian company structure. Kita mau lihat komposisi perusahaannya ya. Nah, ini komposisi perusahaan SMMT atau Golden Eagle Energy. Raja Wali Group menguasai jadi pengendali ya, 83%, pabriknya hanya 16%. Lalu punya anak usaha di Raja Wali Resorts dan lain kawan-kawannya ya. Oke, ini cukup singkat jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut. Lalu sudah cukup kali ya, karena produk mereka hanya batu bara, pertambangan batu bara lebih tepatnya. Lalu kita akan masuk ke bagian harga. Nah ini dia, PE rasionya sudah 15 kali, sementara industrinya 10 kali. Jadi PE rasio dari perusahaan ini sudah naik lebih tinggi daripada industri. Lalu price to booknya ya, price to booknya 4 kali perusahaannya, sementara di industri sudah 3 kali. Artinya harga dari SMMT ini sudah lebih tinggi dari industri, atau bisa dibilang kemahalan ya. Kalau kita lihat histori harganya, kalau kita mau lihat histori harganya ya, coba ya. Histori harga. Nah, SMMT ini naik dari harga 200 sampai ke 1000. Artinya sudah mentok lah ya, sudah ketinggian. Dan kita tadi lihat rasionya pun sudah lebih daripada industri. Bagaimana kelanjutannya, apakah masih bisa naik atau tidak? Ini tergantung dari laba bersih atau omset yang akan didapatkan di kuartal 1 nanti, di tahun ini ya. Dan aku tadi cek belum keluar ya. Kalau misalnya bisa naik 2 kali lipat per PE ratio dan price booknya ini masih bisa berkurang setengah lah ya, atau masih bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya kuartal satunya tidak naik 2 kali lipat, kemungkinan harganya hanya naik sedikit atau mentok bahkan. Jadi secara harga, kalau misalnya omset dan laba bersihnya mentok atau tidak naik sama sekali atau bahkan turun, ini bisa bahaya. Ini bisa ngedrop, ngedropnya lumayan jauh, bisa lebih ngedropnya lumayan banyak. Ini kalau bahas secara harga. Oke, kita langsung lihat ke kesehatan keuangannya ya, laporan keuangan. Oke, kita lihat laporan keuangan yang 31 Desember 2021. Secara aset lancar,
237 miliar ya aset lancarnya. Ini total aset lancarnya 237 miliar. Lalu kita bandingkan dengan utang jangka pendeknya, total liabilitas jangka pendek 111 miliar. Jadi masih aman. Jadi utang jangka pendeknya masih bisa dibayar oleh aset lancar mereka ya. Uang kas mereka itu ada 188 miliar rupiah. Jadi semua utang jangka pendeknya bisa dibayar langsung. Bahkan ada sisa. Dan total utangnya, modal utang ya, kita bandingkan modal utang dengan modal dari investor. Modal utangnya ada 233 miliar. Kita bandingkan dengan modal dari investor ada 817 miliar. Jadi masih lebih besar modal dari investor dan utangnya kecil ya. Jadi secara utang perusahaan ini aman. Dan lebih daripada aman kali ya, sangat aman lah. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Penjualan neto naik 2 kali lipat lebih ya dari tahun sebelumnya, 2020. 2021 naik banyak. Lalu laba brutonya pun naik bisa sampai 10 kali lipat ya. Lihat ya, sebelumnya hanya 12 miliar naik ke 162 miliar. Naiknya sangat signifikan, jauh. Lalu kita akan lihat ke ada ini laba bagian laba neto entitas asosiasi juga pemasukannya cukup tinggi 150 miliar ya. Ini mungkin dari anak usaha ya, anak usaha dari pertambangan tadi 150 miliar. Jadi total di laba bersihnya itu di 2020 mereka rugi 23 miliar. Dan di tahun 2021 mereka mendapatkan laba bersih sebesar 249 miliar. Tidak heran harga sahamnya naiknya sangat tinggi sekali, bahkan melebihi harga industri ya. Oke. Lalu kita akan lihat arus kasnya. Secara laporan laba rugi ini sangat bagus banget, positif ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagian arus kasnya. Arus kasnya positif dan naik banyak ya dari banding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hanya masuk 8 miliar, tapi di tahun 2021 masuk uang kasnya itu 123 miliar. Cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu di bagian pendanaan apakah ada pinjaman? Pinjamannya kecil ya. Sisanya hanya bayar utang saja. Jadi mereka sudah tidak berutang lagi. Jadi secara utang tadi aku bilang sudah aman ya. Laba ruginya pun, laporan laba ruginya pun naiknya sangat signifikan dan arus kasnya juga naiknya signifikan. Cara laporan keuangan ini sangat positif di tahun 2021. Jadi kita tinggal tunggu laporan keuangan di kuartal 1 2022. Mungkin akan dipublish beberapa hari lagi ya. Mungkin hari Senin atau Selasa atau mungkin hari Rabu. Oke, di secara laporan keuangan sudah, kita akan melihat rekap dari bisnis SMMT atau global apa tadi? Global Eagle Energy. Oke, Golden Eagle Energy. Nah, ini dia hasil rekapannya ya. Banyak merah-merahnya ya. Karena dulu mereka memang bisnisnya sulit di bagian makanan ya. Akhirnya mereka berubah haluan. Hasil nyata dari perubahan haluan ini bisa terlihat dari di tahun 2000. Saya tidak tahu ya kapan mereka berubahnya, tapi yang kinerja yang paling baik dari tahun 2010 sampai di tahun 2021 adalah tahun 2021. Naiknya cukup sangat banyak ya. Bahkan laba bersihnya pun bisa naik berkali-kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat ya tahun 2021 ini. Tahun 2021 lumayan banyak ya naiknya ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lalu laba bersih naik turun, tapi di tahun 2021 mereka mencetak keuntungan yang sangat tinggi. Dan ekuitas pun naik hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelum-sebelumnya. Ini ekuitasnya naik banyak ya. Uang kasnya pun naik sangat signifikan ya. Jadi tahun 2021 itu ibarat tahun berkah bagi perusahaan
Golden Eagle Energy ini atau SMMT ya. Karena mungkin ada kenaikan harga batu bara yang lumayan tinggi dan kebutuhan batu bara pun meningkat dari berbagai negara. Jadi ini sentimen positif bagi perusahaan SMMT ini. Karena harga batu bara naik dan permintaan batu bara meningkat tajam. Jadi 2021 kinerja mereka sangat baik dan bagus ya. Oke, secara rekapan kita tidak bisa berkata banyak ya. Jadi karena ini perusahaan bergantung kepada batu bara, kedepannya bisa saja batu bara harganya turun bahkan oversupply. Atau bahkan mungkin pembangkit listrik tidak memakai energi batu bara lagi. Mungkin akan memakai energi terbarukan. Jika perusahaan SMMT ini mempersiapkan diri untuk masuk ke sumber energi terbarukan, ini baik. Tapi kalau misalnya mereka hanya mentok di batu bara, mereka akan mati ke depannya ya. Jadi ini masih beresiko karena mereka fokusnya di batu bara ya sekarang ya. Oke, ini secara rekapannya. Kita akan lihat ke presentasi mereka. Apakah ada rencana-rencana mengubah batu bara menjadi energi terbarukan ya. Ini judul-judulnya. Oh, karena penghentian sementara perdagangan saham berarti mungkin ada kenaikan yang lumayan banyak ya harga sahamnya. Permintaan bursa kepada perseroan. Oke. Ya, naiknya lumayan banyak ini dari harga 200-an menjadi 1000 lebih ya sekarang ya. 5 kali lipat. Jadi mereka diminta informasi gitu. Sekilas mengenai perseroan. Ini tentang batu bara ya, thermal dan dua aset yang lainnya. Ada di area Sumatera dan Kalimantan. Kita lewati saja. Lokasi tambang ya, ada di ini. Kalian bisa lihat di Kalimantan Timur dan di bagian Sumatera ya. Lalu struktur perusahaan tadi kita sudah lihat juga, Raja Wali Group yang menguasai, pabrik hanya 16%. Anak-anak usahanya pun juga bergerak di bidang tambang ya, dan perdagangan tambang semacamnya. Tinjauan industri, jadi batu bara memang naik karena ada berbagai sentimen ya. Ada karena ada invasi Rusia ke Ukraina dan lain-lain. Lalu intervensi Cina untuk meningkatkan produksi dan lain-lain itu sempat terkoreksi ya. Tapi at the end ya, kita lihat grafiknya Maret 2022 harga batu bara meningkat lagi ya menjadi 368. Permintaan batu bara global bertumbuh 6%. Permintaan itu yang 2021. Sementara 2022 batu bara global diprediksi tumbuh 2%. Jadi menurun ya pertumbuhannya. Tinjauan pasar atau domestik. Ini target-target ya. Konsumsi batu bara PLTU naik 4% saja. Oke, lihat grafik yang sebelah kiri bawah ya, yang warna orange. Ini permintaan dari PLTU ya, konsumsi batu bara ya. Setiap tahun naik sih, karena listrik. Karena pasti sebuah negara itu tidak mungkin semakin turun, tapi semakin naik. Meskipun dari negara yang termiskin sedikit pun. Ketika suatu negara semakin naik, artinya konsumsi listrik semakin banyak. Gitu. Jadi harusnya konsumsi batu bara akan semakin banyak ya. Di tahun-tahun depannya lagi selalu meningkat. Tapi kan karena berdasarkan kesepakatan dunia, batu bara ini merupakan energi yang kotor ya, merusak lingkungan. Jadi mereka kedepannya mungkin batu bara tidak akan dipakai lagi. Oke, kinerja perusahaan tambang Sumatera ya, produksinya naik 67%. Kalau yang di Sumatera itu tembus 1 juta ton ya. Volume penjualan domestik naik 72%, ekspornya sisanya 28% ya.
Oke, penjualan ekspornya meningkat tajam. Kinerja keuangan naik juga pasti tadi kita lihat ya. Kinerja keuangan naik, harusnya pergerakan harga saham ya tadi kita juga lihat juga sudah naik. Tanya jawab, oke. Presentasi mereka sih kurang lebih memang bilang permintaan dunia sedang naik ya, apalagi karena isu Rusia yang menyerang Ukraina. Kita langsung ke bagian tanya jawab dari investor atau dari media ya. Yang hadir Public Exposed itu 60 orang ya. Kita lihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Berapa volume penjualan tambang Kalimantan 2021? Itu volumenya sebesar 770.000 ton. Berapa target untuk penjualan dan alokasi capex di tahun 2022? Oke, kita lihat capexnya aja ya. Target penjualan kenaikan 15% sampai 20%. Jadi mereka mentargetkan di tahun ini naiknya sebesar 15 sampai 20%. Semoga terjadi ya, terrealisasikan agar PER yang kemahalan ini atau PVBR yang kemahalan ini bisa tercover oleh kenaikan omset dan laba bersih. Sementara rencana capex 2022 adalah tidak lebih dari 30 miliar. Ya memang belanja untuk alat-alat batu bara itu murah, tidak semahal industri lainnya. Karena teknologinya teknologi yang tidak begitu memerlukan teknologi tinggi kalau untuk tambang batu bara. Berapa kalori tambang untuk Tabalok Project? Kalorinya berkisar di GAR 4200. Aku nggak ngerti. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerti bisa tulis di kolom komentar. Apakah benar adanya informasi ataupun pemberitaan terkait rencana SMMT akan diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan lain? Nah, ini aku nggak tahu nih. Terkait pemberitaan mengenai akuisisi atau pembelian SMMT oleh perusahaan lain, sampai saat ini kami ingin menekankan kembali bahwa perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemegang saham pengendali perihal rencana pengalihan kepemilikannya kepada pihak lain. Dan seperti yang diketahui, perseroan telah menyampaikan bahwa pemberitaan media massa tersebut tidak mencantumkan narasumber termasuk dari perseroan. Berarti jadi ini berita isu-isu ya, mungkin karena inilah harga saham ini naik. Dan ternyata berita oleh media tersebut hanya isu, ya, belum terbukti kebenarannya. Bagaimana strategi SMMT dalam meningkatkan produksi dan penjualan di tahun 2022? Dan apakah perseroan yakin dengan target tersebut? Nah, ini benar nih. Apakah yakin 15% sampai 20%? Perseroan akan terus berupaya meningkatkan produksi dan memperlancar logistik pengangkutan di tambang Sumatera. Upaya-upaya yang akan dilakukan di antara lain mendukung pemilik jalan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menambah jumlah kontraktor hauling batubara. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja perseroan di 2022. Perseroan optimis bahwa strategi logistik dengan pembagian pengangkutan batubara secara berantai dapat meningkatkan volume pengangkutan batubara serta penjualan. Serta melihat tingginya permintaan batubara di tahun ini, kami tentunya terus akan memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikkan produksi dan penjualan. Bagaimana rencana keterlibatan perseroan dalam pengembangan pembangkitan listrik mulut tambang? Apakah sebagai pemasok batu bara atau sebagai pemilik pembangkit listrik? Perseroan tetap akan melihat potensi ataupun kesempatan dalam bisnis pembangkit listrik baik di dalam dan di luar negeri. Perseroan akan terus mencari peluang untuk bersinergi dengan bisnis pembangkit listrik baik sebagai pemasok maupun pengembang, melihat bahwa listrik merupakan market terbesar. Jadi mereka selain masuk tambang, mereka jadi pemasok listrik ya. Dan berikutnya, kapan saham SMMT akan di-unsuspend kembali? Oh, sempat di-suspend ya. Jadi kita lewati saja ya. Terkait harga jual batu bara SMMT, apakah perseroan memakai kontrak jangka panjang atau memakai harga spot? Perseroan akan tetap memaksimalkan selling price atau harga jual batu bara di aset Sumatera dan Kalimantan. Sementara ini perseroan memakai harga spot untuk mendapatkan harga yang baik secara jangka pendek. Dan kami juga menggunakan kontrak penjualan jangka panjang dengan mereferensikan ke indeks batubara acuan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, perseroan menerapkan kedua-duanya baik spot maupun kontrak jangka panjang.
Apakah SMMT ini akan ada pihak pengendali atau pemegang saham baru seperti yang pernah disebutkan beberapa media? Tadi sudah dijawab ya. Tidak ada berita selanjutnya ya, hanya rumor ya. Menurut berita dari ADX Channel, stop impor dari Rusia, Eropa berburu pasokan batubara RI. Apa pendapat SMMT menghadapi isu tersebut? Adakah langkah strategi yang akan dilakukan SMMT sebagai selaku perusahaan batubara? Dalam minggu ini kita akan mendapatkan berita bahwa Eropa melakukan ban terhadap produksi batubara Rusia. Hal ini tentunya memberikan dampak peningkatan permintaan batubara khususnya di Eropa. Secara tidak langsung hal ini akan memberikan dampak kepada penjualan batubara di sekitar Asia dan Asia Selatan. Oleh karena itu, strategi persoalan akan terus meningkatkan semaksimal mungkin produksi dan penjualan di tahun 2022 ini. Dan tentunya kami akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menaikkan kinerja positif perseroan. Apakah ada rencana SMMT untuk mengakuisisi lahan tambang baru di tahun ini atau ada rencana untuk ekspansi lainnya? Perseroan tidak pernah menutup kemungkinan atas kesempatan ataupun peluang-peluang terhadap tambang yang secara kualitas dan perizinan baik. Namun perseroan akan lebih mengutamakan aset-aset yang tidak terlalu jauh dari aset kami di Sumatera dan Kalimantan. Apakah ada rencana ekspor pada tahun ini? Dan jika iya, berapa persen perkiraan target porsi ekspor dari total penjualan? Perseroan tentunya terus melanjutkan penjualan ekspor untuk batu bara yang dihasilkan oleh aset Kalimantan, dan untuk aset Sumatera tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penjualan ekspor apabila logistik, jalan, dan pelabuhan membaik. Bagaimana rencana capital deployment SMT terhadap laba yang telah diperoleh di tahun 2021? Perseroan membukukan laba bersih 250 miliar pada tahun 2021. Kemungkinan pasti ada sebagian retained earning yang dihasilkan diinvestasikan kembali ke operasional. Perihal penggunaan saldo laba belum ditentukan sekarang, namun akan diserahkan kepada pemegang saham untuk diputuskan pada rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diselenggarakan beberapa bulan ke depan. Bagaimana rencana pembagian dividen SMMT untuk para pemegang saham dan kapan akan dibagikan? Terkait keputusan pembagian dividen, perseroan menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham yang akan diputuskan dalam RUPS tahunan. Oke, public export selesai ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke kesimpulan kali ya. Tadi kita lihat mereka punya rencana target di tahun 2022 ini naik omsetnya hanya sebesar 15 sampai 20%. Artinya yang aku kan bilang kan tadi kan, kalau ini mau naik lagi, harga sahamnya mau naik lagi, mereka harus minimal omset itu harus naik 2 kali lipat. Tapi mereka hanya berani pasang target 15 sampai 20%. Sementara itu rasionya dengan industrinya pun sudah lebih tinggi ya. Perusahaan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Ya, lihat ya dari secara PE rasio dan price to book sudah lebih tinggi dari industri. Jadi kemungkinan harganya ada dua pilihan, antara dia stuck di harga sekarang, range harga 1000-an, atau jangan-jangan dia turun. Jadi karena harga sahamnya sudah melompat tinggi dari 200-an sampai 1000-an, jadi kemungkinan tidak bisa naik lagi ya. Bahkan kalau misalnya sudah lebih tinggi dari nilai industri, kemungkinan besar akan jatuh harganya. Tapi by the way, analisaku pun masih belum sepenuhnya benar. Tapi karena secara harga ya, valuasi ya lebih mahal daripada industri, kemungkinan besar ya bisa jatuh. Jadi harap-harap cemas lah kalau yang sudah masuk di harga 1000-an. Kalau bisa keluar ya keluar, tapi kalau misalnya mau mempertahankan juga boleh. Untuk jangka panjang masih bukan suram ya, tidak tahu ya. Untuk harga kemungkinan besar akan stuck atau jatuh, tapi kalau untuk kinerja keuangan mereka kemungkinan naik hanya sedikit, dan bahkan target mereka hanya 15-20% saja ya. Jadi untuk apakah layak diinvestasikan untuk jangka pendek dan jangka panjang? Dua-duanya tidak.
lebih baik cari perusahaan lain yang masih murah ya, yang masih nilai valuasi PE ratio dan price to booknya di bawah nilai industri. Tadi kita lihat ini sudah tinggi sekali ya, PVB-nya sudah 4 kali, PE ratio-nya sudah 15 kali. Jadi cari yang lain aja lebih baik. Kalau sudah masuk ya telanjur masuk di harga 1000-an lebih baik. Mungkin bisa jual kali ya, atau jual rugi, cari saham lain yang masih murah gitu. Dan atau yang masih belum naik banyak lah. Kalau sudah naik banyak dan lebih valuasinya juga lebih tinggi, ya ada kecenderungan akan jatuh atau stuck harganya. Dan bahkan mereka pendapatannya pun targetnya hanya 15-20%, tidak dua kali lipat. Jadi so far ya tidak bisa lah. Kalau aku pribadi aku tidak mau untuk invest di perusahaan SMMT. Aku lebih baik cari perusahaan lain ya. Gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada request video analisa saham lainnya, cukup tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada informasi yang kurang, tulis juga di kolom komentar. Kalau ada koreksi, tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.